Hai guys, apa kabar? Hari ini aku mau berkebun ya. Aku mau petik itu tanaman pepayanya. Itu daunnya harus aku petik karena sekarang kan udah mulai musim gugur ya. Jadi nanti daunnya itu mulai menguning dan pastinya gugur lah ya. Kan sayang kalau nggak dimasak. Dan ini kayak emas guys. Tanaman ini itu aku dapat bibitnya tuh cuman kayak gini, satu ruas dua ruas kayak gini, dan sekarang udah kayak gini nih kebun aku guys. Sekarang udah banyak banget, so aku mau petik aja sebelum musim dingin datang biar bisa aku masak ya. Yuk ikutin aku, let's go. So guys, ini masih petik-petik ya karena di sini terlalu banyak banget nih, jadi aku petik ini nih wadahnya. Ini banyak banget guys. So sayang kan kalau udah petik guys, berkebun lagi. Dan di sini aku lagi petik ini daun pepaya ya guys. Sayang lah, ini banyak banget. Jadi mungkin semuanya ini aku petik biar bisa aku masak. Jadi kalau udah aku rebus, nanti aku kasih di freezer nggak apa-apa, bisa tahan lama sih. Jadi sewaktu-waktu bisa masak guys. Kata mbokku, itu tanamannya dibuang aja, diganti bunga. Kamu tahu nggak itu bisa dimakan? Aku sampai sekarang nggak dibeliin bibit bunga. Katanya mau beli bibit bunga. Hahaha. Ya nggak tahu sih. Ini makanan enak ya. Karena ini tuh tanaman dari Indonesia guys. Kadang kan aku tuh rindu ya makanan Indonesia, sayur-sayuran Indonesia juga ya. Karena di sini nggak ada. So aku tanam kayak gini. Jadi kalau kangen pengen masak masakan Indonesia, jadi aku bisa petik sewaktu-waktu aku ingin guys. Jadi ini semua aku habisin, meskipun udah agak menua kayak gini ya. Ini masih bisa dikonsumsi. Nanti aku beli baking soda untuk merebusnya kayak gitu. Sayang kan sekarang udah ada bibitnya nih, ada jamurnya kayak gini karena udah mulai dingin. Jadi ini banyak hewan yang duduk di sini manis, jadi ini nggak bisa dikonsumsi ya, karena ada hewannya. Ini bahaya, hahaha. Bukannya bahaya, tapi susah untuk dibersihinnya, jadi nggak perlu dimakan gitu. Ini aku tinggal ke Indonesia 1 bulan ya, 33 hari ya guys. Sebelum aku pulang itu udah aku brondoli kayak gini, nggak ada daunnya. Sampai sini udah gemoy-gemoy lagi. Karena selama 1 bulan di sini banjir, hujan terus nonstop. Jadi tanaman itu cepat sekali tumbuh daunnya guys. So kalau yang muda aku potong kayak gini aja biar nanti ada tunas baru. Aku tuh di mana-mana seneng banget berkebun guys. Karena di sini gak ada lahan, terus ada media tanam. Karena dulu di sini kan pasir itu habis gimana ya, perbaiki inilah halaman ya. Terus aku ambil aja deh guys, kan udah selesai. Aku ambil terus aku kasih tanam-tanaman kayak bunga-bunga kayak gitu awalnya ya. Dan lama-kelamaan aku bilang sama adik aku, karena di Indonesia lagi viral ini yang namanya apa ya, soman ya, kalau di Indonesia soman. Ini pepaya Jepang. Terus katanya penyebab kanker dan lain sebagainya. Ya otomatis lah, kalau kita konsumsi terlalu banyak over, pasti kita bahaya juga buat kesehatan. Tapi kalau makannya itu 1 tahun 2 kali 3 kali, it's okay lah ya. Semua makanan itu kalau overdosis juga bahaya. Aduh guys, patah nih guys. Akhirnya aku tanam ini deh. Dan sekarang bisa aku petik sewaktu-waktu kalau musimnya musim panas ya. Tapi kalau musim dingin nggak bisa karena anginnya udah semilir kayak gini nih. Ini udah mulai dingin. Mungkin minggu depan bisa drop ini cuacanya ya guys. So kayak gini aja nanamnya. Oke guys, udah habis semua. Kurang lebih 1 jam aku memanen kayak gini ya guys. 1 jam 45 menit lah. Ini cabenya udah mulai merah. Dan ini udah berondol semua. Ini cabenya tinggal. Ini nggak berbuah sih tahun ini cabenya. Yang tahun lalu tuh cabenya banyak banget buahnya. Dan kebun aku udah kayak gini. Jadi besok atau lusa aku rehab ya. Jadi
Aku berkebunnya cuman pakai media pot kayak gini guys. Dan aku panennya tuh banyak banget. Ini full loh guys. Ini segini banyaknya guys. Lumayan lah ya sayuran Indonesia guys. Ihi. Yuk kita masak guys. Kita rebus dulu. Nah guys, di sini aku mau nyuci daun soman atau pepaya Jepang ya guys. Jadi aku pakai air bersih di sini. Aku kasih di ember. Aku nyucinya itu harus benar-benar bersih karena banyak debu juga, cabuk yang putih-putih itu loh guys. So aku nyucinya tuh harus 3-4 kali sampai benar-benar bersih. Nanti aku rendam juga sama air garam itu yang terakhir, cucian yang terakhir biar bersih ya guys. Nih kayak gini. Ini aku panennya banyak banget tahun ini, memang benar-benar banyak. Bibitnya pun udah banyak, udah aku bagi-bagi sama orang yang di Cina juga, sama teman-teman aku yang di sini guys. So ini tuh guys, seperti aku harus cucinya 3-4 kali pepaya, ya guys, tapi karena nggak pahit ini ya guys. ada Rasanya tuh kayak daun singkong. hamanya Jadi yang buat teman-teman putih-putih mungkin ini penasaran rasanya kayak apa. Dan kotorannya tuh Jadi kayak harus gini guys. benar-benar Ini harus bersih kayak benar-benar gini. dibersihin. Ada Jadi putih-putihnya harus ini. 3-4 Jadi harus kali nyucinya nyucinya ya. 3-4 Nanti yang kali. terakhir Ini dikasih hewan loh, guys. Ini apa tuh tuh? cabuk, Garam. nggak Biar boleh benar-benar dimakan. bersih. Jadi harus nyucinya tuh benar-benar bersih. Aduh. Oke guys, saya kasih capek cuci banget dulu biar bersih ya. karena udah telat. Biasanya tuh aku Guys, hari ini aku panen banyak banget. sekitar Ini full ya, 1 timbuk. bulan Agustus ya udah aku panen. Jadi ini udah aku telat karena cucinya balik Indonesia, 5 kali makanya ya. ada benar-benar hewannya kayak bersih gini banget. nih. Sekarang udah bersih Dan ini guys. aku Jadi aku rendam rendam sama pakai air garam. Aku mau Terus aku tinggal mau beli keluar baking soda mau dulu. beli baking soda Jadi karena memang aku harus nggak ada stok benar-benar baking bersih soda, karena baru ada aja cabuk pulang dari guys. Indonesia. Kayak Jadi gini. semuanya udah nggak punya apa-apa Dan di sini. Ini aku rendam So 30 aku menit rendam sampai aja 1 dulu jam ya. guys. Sama Untuk air sekitar garam. 1 Jadi jaman biar ya benar-benar sama bersih, air nanti garam biar dicuci lagi kotorannya langsung, tuh hilang direbus sama dan benar-benar bersih. baking So aku soda. tinggal Ya udah guys, dulu aku nih mau beli mau baking soda dulu. belanja sekalian. Nanti kita lanjut session. Jadi buat teman-teman untuk kalau nyuci sayur perebusan usahakan daun direndam pakai air garam soman. karena kadang Saya- ada kotoran saya hewan leaves. dan lain sebagainya ya. Tara guys, dan udahlah, ini udah selesai aku dari belanja. So kita masak aja. Ini airnya udah siap, udah mendidih ya guys. Jadi tadi aku udah kasih baking soda. Nih air panas, terus langsung aja dimasukin ini ya guys. Kelihatannya ini wajan full deh hari ini. Nih kita masuk, kita aduk-aduk dulu biar agak alum ya guys. Karena ini Guys, kelihatannya banyak panen banget, aku jadi saat nggak muat. ini Nih memang bener kan aku bener-bener bilang banyak nggak nih, guys. muat. Ini satu wajan Banyak banget full ya, dan di sini guys. tuh masih ada. Wajannya tuh segini dan ini masih ada tuh. Ini kayak nggak bisa gini nih, diaduk harus guys. diaduk-aduk. Ini benar-benar banyak banget Biar panenan kecelapan aku. air. Aduh, Lumayan lah maksudnya ya, apa kalau bisa bahasa aku Indonesia? masak berulang-ulang kali. Biar airnya Jadi itu kalau dikasih semuanya baking itu, soda guys, kelap apa ya, nanti biar ini daunnya, daunnya itu ini tetap terendam hijau kayak air gini. gitu loh. Tetap Waduh, fresh ya gini. aduh, Nggak bakalan iya, gitu. berubah warna coklat. Jadi harus diaduk-aduk Oke, guys, guys. biar rata masak ya, dulu biar ya. semua daunnya itu kerendam Jangan lupa diaduk-aduk air. ini. Dan Karena itu yang nanti atas ini warnanya belum tetap hijau kayak gini. kena air panas ya. Pokoknya kalau ngerendam sayuran, kalau kamu itu merebus sayuran itu harus benar-benar semuanya tuh terendam Guys, air ya, benar-benar biar warnanya hijau itu banget, enggak guys. berubah. Jadi warnanya tetap hijau kayak gini nih. Aku pakai mantap. baking soda karena ini daun-daun udah menua ya. Jadi kalau dikasih baking soda itu Jadi harus diaduk-aduk gini ya cepet biar empuknya. Kalau di Indonesia aku pakai daun matangnya itu jambu merata. biji, dan aku tahu tuh Karena yang atas itu untuk nggak kena rebus air, jadi harus dimasukin kayak daun gini diaduk. guys. singkong atau daun Yang atas apa, harus pepaya dibalik, lah ya, ditaruh di bawah kayak. biar cepet empuk. Itu Oke, dikasih guys. daun Masih jambu proses, biji. Pas aku pulang ini guys, udah usia kepala perebusan 3, mama bilang suruh kasih Daun pucuknya daun pepaya. jambu biji. Ternyata Saya bener, leaves. cepet banget itu empuknya. Aku pas lagi Sebenarnya rebus daun singkong, soman ini ya guys. pas aku waktu pulang Ini tuh kan adalah pengen tanaman dari daerah masak Amerika daun guys. singkong ya. Wah, ternyata daerah bener tropis. cepet empuk guys. Ini resep Coba aja di tradisional searching di yang Amerika mungkin Latin sana. nggak banyak orang tahu lah ya. Di sana tuh namanya chai leaves.
Oke guys, harus aduk-aduk-aduk. Guys, Dan hasilnya finally tuh tetap guys, ini udah empuk nih hijau guys. kayak gini nih. Kayak gini nih. nggak berubah Jadi ini, warna. Udah Tetap agak hijau. ya. Jadi Yang buat ini teman-teman udah tetap kalau hijau kan. kalian Cantik banget. mau merebus sayur, Jadi aku kasih harus baking cucinya soda itu ya. 2 Cuci sama kali garam setelah aku rebus ya sebelumnya, terus guys. kasih baking Dan soda. nanti Jadi aku warnanya mau tetap hijau kayak gini. kasih di plastik. Aku Tetap wrap warna sama plastik, segar. aku bungkus sama plastik. Terus aku masukkan di freezer biar tahan lama, bisa aku masak Siapa yang gak bahagia sewaktu-waktu. di tengah-tengah Kalau kota saat ini belum bisa metropolitan masih bisa masak bercocok sih. tanam dan menghasilkan sayur khas Ini Indonesia. aku lagi cuci biar selesai dulu. Nanti aku packing. Finally guys, ini udah selesai. Dan ini udah bener-bener bersih dan daunnya tuh seger banget, fresh kayak gini. Ini empuk banget guys, padahal ini udah tua semuanya ya daunnya. So, aku mau ambil plastik dan aku mau bungkus kecil-kecil kayak gitu guys. Jadi sewaktu-waktu aku pengen makan tinggal ambil aja dari freezer guys. Begini nih, empuk banget nih daunnya. Jadi buat teman-teman ya, kalau mau rebus itu kasih baking soda biar empuk. Aduh guys, ini makanan yang nggak ada di Hong Kong ya guys, serius nih. Jadi aku bikin bulat-bulat kayak gini guys, terus aku simpen di freezer ya, biar kapan-kapan aku pengen bisa aku masak lagi. Oh guys, ini aku bikin bunderan-bunderan kayak gini ya, bulat-bulat kayak gini. Jadi kayak gini nih aku bikin satu kepal gini. Jadi aku mau simpen di freezer satu persatu. Jadi tiap kali aku pengen masak kan tinggal masak aja, dikasih bumbu kayak gitu. Jadi aku kasih plastik ya, aku wrap kayak gini. Nanti tiap pengen masak tinggal ambil satu. Jadi aku bungkus sama plastik kayak gini. Oke. Jadi bisa tahan lebih lama, bisa aku pakai berulang kali kayak gini ya. Jadi aku simpennya di freezer. Jadi buat teman-teman yang males, kalau di Indonesia sih selalu fresh ya. Kalau di sini sih jarang-jarang ada sayuran fresh kayak gini, apalagi kalau udah musim dingin. Sayuran itu udah nggak bisa ditanam di luar. Biasanya orang-orang yang jualan di pasar itu nanamnya itu di lahan yang ada plastiknya kayak gitu. Aku dapat 6 kepal guys. Wih, lumayan lah ya. Memang bener-bener banyak. Biasanya aku sering panen 2-3 kali, tapi ini bener-bener aku baru panen sekali karena habis pulang dari Indonesia. Jadi dibungkus kayak gini, diawetkan guys, gitu. Nah, masih ada 3 lagi guys. Nih, jadilah ibu rumah tangga yang pinter. Guys, ini udah. Jadi aku bungkus aja di plastik ya, terus aku simpennya di freezer kayak gitu. Lumayan lah ya, kalau lagi pingin, terus kita tinggal panasi aja di air panas sama sambal, udah deh beres. Nah kayak gini. Simple kan? Terus bisa kamu simpan di freezer, bisa untuk 1 tahun loh. Kalau bisa 1 tahun, nggak sampai 1 tahun ini mungkin udah habis ya. Oke, that was done. Aduh guys, setengah hari aku ngurusin ini sayur, dapat segini banyak ya, lumayan deh. Aku so excited. Oke guys, terima kasih untuk udah nyimak video saya untuk daily activity. Terima kasih ya.